Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Hayati, guru RA Multajam, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 MTS Multajam Bandung pada materi iman kepada malaikat dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bisanya mana? Coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bisa. Ambil. Ada yang belum sarapan? Tidak ada? Sudah semuanya? Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam materi pelajaran akidah akhlak. Kita ucapkan alhamdulillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM kita mana ya? Oh iya, Faiz, silakan tolong disiapkan. Isti'adzah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faiz yang sudah menyiapkan. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Coba, Ambu cek dulu boleh? Boleh, siap. Yang pertama ada Agna, hadir? Agung, yang sebagai penutup adalah Fanza. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Sebelum kita memulai kegiatan materi pada hari ini, coba dicek dulu kerapihannya. Ada yang belum rapi? Silakan stand up please. Berdiri dulu. Kerudungnya yang masih mungkin sedikit kurang simetris boleh dirapikan. Kalau sudah bersih, silakan siapkan buku pelajaran dan alat-alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Are you ready? Oke, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Siap? Tepuk semangat. Coba kita tambahkan. Tepuk semangat 2. Oke, kamu mau tanya nih sebelum ke materi hari ini, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu sebelum libur? Ada yang masih ingat? Tentang apa ya pembahasan materi akidah akhlak sebelumnya? Tentang Asmaul Husna. Apa menurut kalian pengertian Asmaul Husna? Ada yang tahu kemarin? Nama-nama baik atau nama-nama agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jumlah keseluruhan Asmaul Husna? 99. Sudah hafal? Alhamdulillah, karena kita rutin di pagi hari sebelum kita masuk, kita menghafalkan dulu Asmaul Husna. Masih ingat apa arti dari Al-Adl? Nama apa? Coba. Yang maha, nama Allah yang maha adil. Masya Allah, teman-temannya ternyata masih ingat ya, meskipun sudah terselang sama liburan. Dan hari ini materi kita adalah tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita terlebih dahulu mempelajari tujuan pembelajarannya. Apa sih nih tujuan pembelajaran dari materi iman kepada malaikat ini? Nah, kita bisa lihat di sini
Kita baca, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis iman kepada malaikat-malaikat Allah yang maha benar sesuai pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Apakah malaikat itu ada? Ada. Betul ada? Betul ada. Coba buktikan bentuknya, atau misalkan apa yang membuat teman-teman yakin, kalian yakin bahwa malaikat itu ada? Oh iya, salah satunya adalah buktinya Al-Quran ya. Nah, buktinya betul, Al-Quran ada tidak? Ada. Salah satunya adalah ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Wahyu ya, berupa Al-Quran. Nah, sekarang Ambu akan tanya lagi, ada yang tahu apa itu pengertian malaikat? Masya Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Berbeda tidak dengan kita? Berbeda. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Sekarang, ada yang tahu pengertian iman kepada malaikat? Betul sekali. Yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Betul sekali. Sekarang, kalau rukun iman kepada malaikat termasuk iman yang keberapa? Kedua. Sekarang, ada yang tahu nama dan tugas-tugas malaikat? Betul. Kemudian Israfil, ya. Malaikat Raqib, betul? Mencatat malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Dan mari kita lihat lagi, ada pemahaman bermakna pada materi kali ini. Ada yang bisa membacakan? Oke, Mas Dava deh, silakan Mas. Ya sudah, kita baca sama-sama artinya. Rasul Muhammad beriman pada. Ada yang tahu makna ayat ini apa ya? Ayat ini adalah menjelaskan bahwa Rasulullah, Rasul kita, dan juga umat orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah dan juga kepada malaikat, kemudian kepada kitab dan rasul-rasul sebelumnya, yaitu rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Maka kewajiban kita seorang yang beriman adalah meyakini adanya juga malaikat. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti kita akan kaitkan bagaimana iman kepada malaikat, tugas dan nama, sifat-sifat dan juga dalil nanti berkenaan dengan penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mari kita bagi kelompok dulu. Boleh? Oke, silakan duduk menurut kelompoknya. Untuk nanti kita diskusi. Karena hari ini kita akan diskusi untuk menyelesaikan kasus yang berkenaan dengan iman kepada malaikat. Silakan duduk menurut kelompoknya. Silakan berpindah. Kelompok 1 ada Agna, Fahri, Royan, Alkarisa, dan Ida. Kelompok 4 sebelah sana, kelompok 5 di sebelah sini. Baik, sebelum kita diskusi, dibagi kelompoknya sudah ada. Nanti akan ada kegiatan studi kasus yang akan diberikan mengenai masalah atau berkaitan dengan iman kepada malaikat dan yang lainnya. Sedikit materi yang akan disampaikan berkenaan dengan iman kepada malaikat. Boleh disimak, iman kepada malaikat, pengertian dan juga tugas. Iman kepada malaikat adalah keyakinan terhadap makhluk gaib ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Bagian dari rukun iman, tadi rukun iman yang keberapa? Kedua. Betul sekali. Kemudian 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Nih, malaikat Jibril yang pertama menyampaikan wahyu dan meniupkan ruh pada bayi. Malaikat Jibril ini juga disebut malaikat Ruhul Kudus karena meniupkan ruh pada semua ibu yang sedang mengandung. Malaikat Jibril yang bertugas meniupkan ruh. Makanya ada sebutan lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus. Dan terakhir, malaikat Ridwan. Semoga kelak kita akan masuk ke dalam golongan yang masuk ke pintu surga. Ayat Al-Quran apa saja yang menerangkan tentang beriman kepada malaikat? Yang pertama adalah Quran surat An-Najm ayat 4-5. Ini adalah
ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Yang terakhir adalah Quran surat Az-Zumar ayat 73 yang menerangkan adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Untuk apa kita meyakini dan beriman kepada malaikat? Hikmahnya adalah yang pertama meyakini eksistensi malaikat. Iman kepada malaikat memperkuat keyakinan kita kepada Allah yang Maha Menciptakan. Ya, duduk sesuai kelompok. Ambu akan bagikan kegiatan diskusi hari ini. Ada 5 kelompok, 1 kasus. Nah, Ambu akan bacakan kasusnya ya. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Seorang remaja bernama Rina merasa kesulitan memahami mengapa ia harus beriman kepada malaikat. Ia sering bertanya, bukankah kita tidak dapat melihat malaikat? Mengapa harus percaya? Ia merasa bahwa kepercayaannya kepada malaikat hanya sekedar cerita dan tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti setiap kelompok punya pertanyaan yang berbeda. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Silakan nanti diskusikan. Sebelumnya kita lihat dulu video. Ini berkenaan dengan materi kita hari ini. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sudah ada tayangannya? Sekarang kita akan diskusi. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing karena tentu saja berbeda ya tadi soalnya. Silakan sebaik mungkin diisi bersama-sama. Boleh silakan lihat buku paketnya, buku LKS-nya, dan yang mendukung lainnya. Kamu bagian dulu kelompok 1. Nanti dipresentasikan. Boleh sama semua kelompoknya maju ke depan. Berapa waktunya yang diperlukan? 5 menit? Berapa? 10 menit? Diisi dulu nama kelompoknya di bagian atas. Kelompok 5. Apa? Iya, berkenaan dengan ayat. Silakan cari. Yang berhubungan dengan iman kepada malaikat. Ada 1, 2 boleh. Ada hadis juga boleh. Silakan. Nah, kalau ini ada nama dan tugas malaikat. Dicatat semuanya ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Acungkan tangannya. Ada yang sudah selesai? Kelompok, oke, sudah siap untuk presentasi? Siap. Coba, are you ready? Are you ready? Nah, kita mau permainan dulu biar nanti lebih semangat lagi ke depan presentasinya. Kamu punya permainan? Permainannya adalah ikuti aku. Kata kuncinya adalah multajam. Apa kata kuncinya? Multajam. Setiap apapun perintah yang diawali dengan multajam, kalian harus lakukan. Mau coba? Uji coba? Siap ya. Multajam pegang kepala. Oke, ada multajamnya, harus diikutin. Multajam pegang kaki. Bebas. Multajam, siap, berdiri. Duduk. Ayo. Sepertinya kuat. Boleh kita kasih tepuk tangan? Oke? Ya. Juaranya ada 1, 2, 3. Kelompok mana dulu yang mulai? Dari 1. Boleh deh, dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Boleh semuanya biar ini ada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh Rina jika beriman kepada malaikat? 1. Menambah ketakwaan. 2. Menumbuhkan sikap selalu berbuat baik. 3. Menyempurnakan iman karena iman pada malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. 4. Mempersiapkan diri untuk kematian karena mengetahui ada malaikat Israel yang setiap saat siap untuk mencabut nyawa. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jawabannya bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Cukup? Bagaimana cara menumbuhkan? Tadi menumbuhkan rasa syukur ya. Salah satunya. Ada yang mau bertanya? Cukup? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kita kasih tunjuknya.
ucap. Good job. Oke, siap. Boleh silakan duduk. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai berjalan dengan lancar. Oke. Kesimpulan materi pada hari ini yang tadi berkaitan dengan diskusi kita adalah iman kepada malaikat, artinya kita mempercayai, meyakini sepenuh hati adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nama, tugas, dan tadi sifat malaikat sudah dibahas, ada kelompok 3 dan juga kelompok 4 ya. Tadi dibahas juga dalam diskusi ada sifat malaikat yang patut kita tiru. Salah satunya adalah taat dalam beribadah. Kamu yang tanya, dari materi kegiatan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Coba, sekali lagi, apakah menyenangkan? Bagian materi atau kegiatan mana yang paling menyenangkan? Semuanya? Semuanya? Ice breaking? Oh iya, ada ya. Ice breaking boleh. Dari kegiatan hari ini, apa yang menurut kalian paling menyenangkan? Main games ya, karena seru ya, melatih kefokusan, ketangkasan teman-teman ya. Paling mungkin dari diskusi tadi ada kesulitan tidak? Tidak ada. Sekarang Ambu akan ukur. Dari nilai 1 sampai 10 nilainya berapa usaha kalian dalam menyelesaikan tugas diskusi? 10. Kalau 10 berarti semuanya bekerja sama. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini, Ambu akan memberikan soal post-test uji kompetensi. Sejauh mana kalian bisa memahami dan menjawab ya. Kasih nama dulu. Waktunya 5 menit. Ada yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan kembali. Boleh. Silakan dikumpulkan kembali. Boleh. Alhamdulillah. Semuanya pembelajaran hari ini tentang materi iman kepada malaikat beserta nama, tugas, sifat dan juga dalilnya sudah dipelajari, sudah dipahami. Jangan lupa mengulang kembali di rumah materi ini ya. Boleh lihat referensi dari yang lain seperti artikel, boleh dari internet, boleh dari majalah, atau boleh datang ke perpustakaan untuk mencari referensi lain yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi iman kepada makhluk gaib selain malaikat. Ada jin, setan, dan juga iblis, dan mempelajari juga dalil yang berkenaan dengan materi tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan, jaga pikirannya selalu positif, sayangi teman, dan juga hormati guru. Oke, kita tutup hari ini dengan mengucapkan doa akhir majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.